Oke, baik, salam untuk kita semua. Ya, uh, puji Tuhan ini hari kita masih membahas seputar hal doktrinal. Jadi ini hari kita membahas tentang manusia dan dosa. Seperti yang saudara lihat di situ, ya. Kalau kita bahas tentang manusia dan dosa, maka perlu kita ketahui bahwa kalau di dalam dunia teologi juga biasa dikenal dengan istilah teologi. Ya, kalau bicara tentang dosa, ya. Tapi kalau bicara tentang manusia dan dosa, maka kita melihat dari sumber dari pada Alkitab itu sendiri mengatakan bahwa manusia itu ketika diciptakan itu mengalami kejatuhan. Tapi sebelum kita membahas tentang lebih dalam mengenai itu, saudara bisa lihat bahwa kalau tadi saya singgung tentang hamartologi, itu memiliki, kalau kita lihat secara etimologi kita, itu terdiri dari dua suku, yaitu hamartia dan logos. Nah, hamartia ini memiliki pengertian yaitu tidak mencapai sasaran atau meleset. Dan logos, logos itu artinya ilmu pengetahuan atau studi pendidikan. Jadi kalau misalnya secara etimologi, hamartia itu mau dijelaskan seolah-olah mengajarkan tentang sesuatu yang salah atau meleset, ya, ya, atau pengetahuan tentang pembelajaran tentang sesuatu yang salah atau meleset. Secara terminologi itu memiliki pengertian, nah, apa, hamartologi itu adalah teologi tentang dosa atau pengetahuan tentang dosa atau pembelajaran tentang dosa, ya. Jadi dalam konteks ini kita akan melihat sudut pandang daripada Alkitab, saudara, dan membahas tentang ini ada sekitar 4 poin penting di dalam membahas tentang manusia dan dosa. Antara lain salah satunya yang pertama itu kita membahas tentang, tadi saya sudah singgung tentang apa itu amartologi atau doktrin tentang dosa. Tema hari ini membahas tentang manusia dan dosa. Yang berikut itu asal usul dosa, akibat dampak daripada dosa dan jenis-jenis dosa. Sebenarnya di dalam pertemuan yang beberapa waktu yang lalu yang dibahas oleh Bapak Esra itu sudah banyak sekali menyinggung tentang dosa, saudara sekalian. Ya, dan juga mungkin saya akan menambahkan sedikit untuk uh, membekali kita di dalam memahami tentang pemahaman manusia dan dosa. Nah, kalau kita lihat sendiri berdasarkan firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 3 ayat 4, itu menjelaskan bahwa dosa itu adalah pelanggaran dari hukum. Kita lihat di dalam Yohanes pasal 1 Yohanes pasal 4, pasal 3 ayat 4. 1 Yohanes pasal 3 ayat 4 di situ dikatakan, setiap orang yang berbuat dosa melanggar, sehingga dosa ialah pelanggaran. Jadi dosa itu adalah pelanggaran daripada Tuhan, ya, atau perintah daripada Tuhan itu dilanggar. Maka itu dosa. Maka kalau kita lihat secara kronologis, kalau saudara lihat kronologis itu dijelaskan mulai dari kitab Kejadian, saudara. Itu pertama ketika Allah menciptakan dunia, terus menciptakan Taman Eden, itu ditempatkanlah manusia itu di Taman Eden itu. Di ayat 2, ada di Kejadian pasal 2 ayat 15. Jadi situ dikatakan Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Nah, kronologis berikut itu dibentuk di dalam Kejadian pasal 2 ayat 16 sampai dengan 17 itu dijelaskan. Lalu Tuhan memberikan perintah kepada manusia. Perintahnya apa? Bahwa semua pohon, di sini dikatakan, semua pohon dalam taman ini oleh kau makan buahnya dengan bebas. Ya. Ayat 17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sehingga pada hari engkau memakannya, ya, pasti engkau akan mati. Jadi
Kronologisnya ketika Allah menciptakan Taman Eden, setelah itu ditempatkan manusia situ dan membuat sebuah peraturan, ya. Dan saudara lihat akhirnya terjadi di kejadian pasal kalau kita lihat kejadian pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7, kita akan temukan bagaimana uh, kejadian kejatuhan manusia itu dijelaskan. Tapi saya mengutip tentang dari ayat 6, ya. Kalau kita lihat dari kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 6, saya mengutip ayat 6 ini karena ini inti poin daripada apa yang saya sampaikan itu. Ya, kalau saudara lihat di sini dikatakan kejadian pasal 3 ayat 6. Perempuan itu melihat bahwa pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu mengambil dari buahnya, dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Ayat 7. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat pohon ara dan membuat jauh. Jadi tadi poin pertama kita membahas tentang definisi dosa, ya, apa itu dosa, dosa dalam pelanggaran hukum Allah. Dan yang berikut itu tentang asal usul dari dosa itu kita sudah lihat di situ. Jadi asal usulnya adalah manusia itu melanggar perintah dari Allah dan itu dilakukan oleh manusia pertama yaitu Adam. Dan itu akhirnya ketika pelanggaran itu terjadi, itu uh, perintah yang diberikan oleh Allah kepada manusia itu dilanggar, itu ada dampak ibu dari dosa. Sehingga poin yang ketiga kita tetap perlu melihat bahwa apa dampak dari pelanggaran akan hukum ini. Ya, karena kalau kita lihat dampak dari pelanggaran ini di dalam peristiwa pasal 3, seolah-olah kontradiksi. Kenapa saya katakan di sini dia seolah-olah kontradiksi? Karena di pasal 2 itu mengatakan bahwa kalau makan itu kan secara jasmani otomatis langsung mati. Tapi ternyata di pasal 3 itu setelah manusia itu makan, itu kok tidak mati. Ya, dan itu saya pikir yang baru-baru itu sudah dijelaskan oleh Kaisra juga, ya. Bahwa kita ketika jatuh di dalam dosa, kita mengalami yang namanya kematian secara rohani. Jadi semua kan makan, memang secara jasmani dia tidak mati. Jadi tidak ada kekeliruan atau kesalahan di dalam teks di dalam kejadian pasal 2 maupun di pasal 3. Justru terjadi benar, ya, kalau ketika manusia itu makan bunganya itu konsekuensinya adalah dampak dari mereka memakan itu mereka mati secara rohani di hadapan Tuhan. Ya, manusia itu mati secara rohani secara Allah dan juga merusak relasi daripada hubungan antara Allah dan manusia. Ya, jadi di situ poin penting dari pasal 2 dan pasal 3, aturan diberikan, pasal 3 terjadi pelanggaran. Jikalau ditemukan, saudara kalau temukan teks di pasal 2 itu mengatakan seperti dari bahwa jikalau engkau memakan buah itu engkau akan mati. Ternyata yang terjadi di pasal 3 tidak mati. Itu tidak bermaksud demikian bahwa mati secara mati secara rohani. Itu yang perlu dilihat. Maka jelas bahwa dampak akibatnya adalah manusia mati secara rohani dan juga merusak hubungan dengan Allah. Ya, rusak relasi antara manusia dan Allah dan rusak rusaknya alam ciptaan. Nah, saudara, kalau kita lihat manusia ketika diletakkan di Taman Eden itu, saudara, ya, manusia itu ditaruh di situ untuk bekerja, saudara, ya, untuk bekerja. Saudara lihat, kalau kita melihat pada rujukan pada kejadian pasal 2 ayat 15 itu dikatakan uh, bahwa manusia itu jadi, coba ada satu orang mungkin bisa membacanya. Kejadian pasal 2 itu ayat 15. Silakan Jacqueline kalau itu. Ya. Kejadian pasal 2 ayat
Yang akan mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam bentuk Ya. untuk menyelamatkan dirinya. Jadi jelas gitu dikatakan bahwa untuk mengusahakan dan memelihara. Jadi tujuan ditentukannya sesuai merawat juga ini. Ya. Dan ini menunjukkan bahwa ketika Allah menciptakan manusia, sekarang kita sadari bahwa itu kita tidak ada di mana malas-malas gitu. Ya ini sebenarnya juga bagian dari kita bisa mengambil rema daripada teks itu bahwa ketika kita ditempatkan di dunia ini sebenarnya memang kita melakukan bekerja. Saudara. Jadi kita harus sadar bahwa ketika jadi orang Kristen kalau pemalas sebenarnya itu harus sadar diri bahwa itu sebenarnya ciri orang Kristen itu tidak malas-malas, saudara. Ya, apakah saudara rajin bekerja di rumah itu menjadi pertanyaan refleksi untuk saudara. Saudara kadang tong anak-anak kita tong biasakan semuanya itu mau pergi sekolah, mau pergi kampus apa semua dong mereka atau siapa. Bahkan ada yang sampai sekarang dia sudah dewasa tapi sudah coba masak, khususnya perempuan ya. Jadi saya pikir itu penting untuk dilihat bahwa manusia diciptakan Allah itu bukan untuk pemalas-malas itu. Lihat di dalam. Dan juga perempuan itu ditempatkan di samping dari ditempatkan bersama dengan Adam di situ. Itu menjadi penolong. Jadi kalau misalnya perempuan merasa belum ditempatkan kan pertama Adam, awalnya belum. Jadi Adam saja yang bekerja, awal tidak. Besar karena itu ketika dia pergi dan ditipu oleh setan, ya dia jatuh di dalam dosa itu dia melakukan yang namanya menyiapkan pendampingnya untuk Adam. Saudara kalau misalnya adalah pasangan hidup tapi malah siapkan makanan kasih suami itu juga itu saudara harus belajar dari ya. Tuhan memberi kalau dari kita lihat ketika Tuhan menempatkan manusia itu di kita dan akhirnya melakukan saudara kalau kita lihat Tuhan memberikan larangan itu bagi manusia. Itu terjadi di dalam kejadian kedua. Maka pertanyaan di sini adalah, mengapa Tuhan memberikan larangan? Itu mesti pertanyaan yang pertama yang untuk kau bisa melihat. Kenapa kau Tuhan membuat larangan? Kemungkinan itu ada tiga asumsi yang saya sajikan di sini, saudara. Ya, tiga asumsi pasal. Pertama, karena manusia itu makhluk moral, bermoral. Nah kalau bermoral otomatis mengetahui tentang suci dan dosa, tentang jahat dan tidak jahat, atau tentang baik dan jahat. Ya, itulah. Jadi tanpa sebuah peraturan tidak mungkin manusia bisa menerapkan moral itu dengan baik. Jadi harus ada standar. Itu alasan asumsi pertama. Asumsi kedua itu adalah ini merujuk pada alam mencoba untuk mentes ketaatan dari manusia, saudara. Ya, jadi cinta sebuah tes, ya. Tanpa ini tidak mungkin manusia itu bisa melawan alam. Jadi harus ada tes, ya, uji. Ingat, asumsi ketiga itu adalah tangan ini adalah tanda bahwa manusia itu bawah atau melebihi dari Allah. Ya, sehingga dia tekun pada Tuhan, perintah yang Tuhan berikan. Jadi itu asumsi yang tidak bisa lihat. Jadi pertanyaan ada kalau mengapa Tuhan memberikan larangan itu bisa tiga asumsi yang bisa mungkin bisa Bapak Mama Saudara bisa menambahkan mungkin yang lain. Itu mungkin itu tiga hal yang mungkin dan saudara kalau kita lihat orang-orang bisa menjajah Tuhan itu diserang oleh setan itu setan ini kalau kita lihat berdasarkan teks di Kejadian, teks di dalam Yohanes, akan di dalam Matius, saudara. Di situ dijelaskan dalam bahwa setan itu menyerang dengan dusta, saudara. Bayangkan, saudara, dia pelintir perintah Tuhan itu dia jelaskan di dalam
uh, uh, teks di Kejadian pasal 3 itu memblender, saudara. Memblender teks yang sebenarnya diberikan di dalam perintah. Bahkan kalau saudara lihat, Alkitab sendiri menyatakan bahwa iblis itu adalah bapak pendusta, saudara. Ya, ya. Bahkan dia itu adalah pembunuh manusia dari sejak semula. Sehingga saudara lihat di situ saya taruhkan di situ. Ya, setan menyerang dengan dusta. Iblis, Yohanes pasal 8 ayat 4, situ dikatakan, iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak pernah kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Ya. Saudara bayangkan, bahkan di dalam Kejadian pasal 3 ayat 5, saudara, itu jelas sekali setan mengatakan, ular itu mengatakan kepada perempuan itu bahwa ketika lu makan, lu akan lu akan sama dengan anak. Ya, dan inilah setan itu menawarkan segala sesuatu sebagai imbalan, saudara. Ya, imbalannya supaya sama. Kalau Anda bisa ketika lu makan lu sama dengan Allah, karena dia menawarkan segala sesuatu seperti yang ditawarkan kepada Yesus. Kalau Anda bisa lihat di dalam Matius pasal ayat 9 dikatakan, ya, dan berkat kepadanya semua itu kan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah. Jadi imbalan yang ditawarkan oleh setan ini berupa menyerupai bisa setara dengan Allah. Itu dalam Kejadian dia menawarkan kepada perempuan. Yang kedua itu dia menawarkan segala sesuatu, ya, segala sesuatu. Jadi dari sini saudara, setan itu selalu mengajak kita untuk melanggar firman Tuhan dengan imbalan-imbalan tertentu. Ya, ini contohnya saudara, ya, contoh. Dia bisa saja mendorong saudara untuk malas, ya, atau bolos, tidak mengikuti ibadah, ya, atau gereja. Dulu kalau waktu zaman COVID, kita kan sudah bisa pergi gereja. Jadi enaknya tuh kalau sebelum COVID, jam 7 gereja, jam 6 ketemu sosial. Lu bisa berangkat nih. Tapi waktu COVID, saudara, karena dia disajikan secara online, maka bangun suka-suka. Kan? Iya, saudara, saudara bisa bayangkan, bisa rasakan perbedaan di antara itu. Tapi ketika COVID, kita tentu semakin malas. Misalnya, kebaktian itu mulai jam 7, jam 7, karena dia pikir, bangun jam 9 juga kita bisa replay kembali. Jadi kadang setan mengganggu katong dengan cara begitu, dengan katong melihat itu tidak begitu menjadi penting, saudara. Ya, orang dia mendorong katong untuk membolos, begitu. Mendorong katong untuk kadang contohnya begini, katong usia sudah lanjut, ya, katong usia sudah lanjut karena belum ada pendamping hidup, makan halal segala cara. Dulu kakak di Arnona, saudara, itu pernah ditipu oleh kakak sendiri. Ya kakak dan kakak katong pernah lihat dulu. Dia pernah suka dengan cewek satu di Arnona. Dia ketika dia begitu suka, akhirnya katong kakak bilang, lu siapkan beberapa item. Ya, ayam, terus bawa ember, saudara, kain hitam, dan lain sebagainya. Ini suruh dia duduk dengan tengah malam, itu di kain pola. Terus diikatlah di kepala itu dengan kain merah, lalu tutup dengan ember. Terus itu ayam tuh, udah dibunuh dan terkakar, orang yang lain tuh makan. Ternyata apa? Hanya mau bully dia. Saudara bayangkan, dan dia mau lakukan itu, kenapa? Karena dia mau menghalalkan segala cara untuk menghalalkan PDI ini. Lakukan itu, saudara. Jadi itulah cara-cara iblis sekarang untuk membuat katong, menawarkan segala sesuatu. Dan akhirnya katong terbuai, saudara. Ya. Nah, saudara tadi katong sudah bahas tentang asal usul dosa, akibat dampak pada dosa yang disebabkan oleh rayuan iblis dengan mengajak katong untuk bisa mendapatkan segala sesuatu, bahkan mengganggu dengan menyatakan bahwa katong bisa setara dengan, ya. Dan dari situ saudara kita akan melihat tentang bagaimana atau apa saja dosa-dosa yang sering kita lakukan, ya, atau jenis-jenis dosa apa saja yang kita lakukan, ya, setelah
ya, dampak daripada itu. Saudara. Nah, saudara, kalau kita lihat waktu lalu itu sudah menyinggung ya, saudara. Jadi saya tidak melalui lagi untuk membahas lebih jauh, saudara. Kurang lebih ada dua macam dosa. Itu dosa asal dan juga dosa pribadi atau yang kita lakukan. Nah, dosa asal itu sempat saya ingat Islam menyinggung tentang kita itu dikatakan manusia berdosa ketika kita melakukan dosa. Memang kita sudah ketika kita sebelum kita melakukan itu sudah ada. Ya, jadi begitu Bapak Yesus sudah menjelaskan ya bahwa dosa kalau kita melakukan apa kalau kasus daripada Adam dan Hawa itu melakukan menyatakan dosa. Kalau kita itu berdosa karena sudah bawa dosa salib. Ya, makanya dianalogikan dengan Indonesia kalah kan, tidak salah saya ingat waktu itu. Ya, dan saudara, kalau kita bicara tentang jenis-jenis dosa, ya ada dosa asal dan dosa pribadi. Maka saudara perlu ingat juga satu hal bahwa di dalam kita memahami dosa, pengenal dosa, alat pengenal dosa, saudara. Nah, alat pengenal dosa itu kalau kita lihat berdasarkan rujukan dari pasal 3 ayat 20, saudara. Ya, kita bisa lihat bahwa Roma pasal 3 ayat 20, ada yang bisa membantu saya untuk membacakannya. Ya. Yang pasal 20. Ya. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat, karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Ya. Jadi di sini dia bisa berdasarkan Roma pasal 3 memberikan petunjuk bahwa kuat pengenal dosa itu kalau tentu. Ya. Pertama itu kan perintah pertama dikeluarkan. Dekret pertama di Eden itu perintahnya adalah jangan mencemburu. Jadi kalau pengenal dosa itu adalah perintah pertama. Seiring berjalannya waktu dikeluarkanlah aturan yang kita kenal dengan hukum. Ya. Jadi untuk mendeteksi itu dosa tidak. Maka berarti bahwa kalau bayangkan saudara, kalau misalnya uh, kita pakai rujukan Alkitab, maka orang bisa melakukan tugas saja. Ya misalnya, contohlah, suku kanibal saudara. Suku kanibal kalau mereka membunuh manusia dan memakan manusia itu mereka rasa itu bukanlah sebuah dosa. Tapi kalau kita orang Kristen, maka kita melihat pada firman Tuhan sebagai dasar untuk kita melihat apakah itu dosa. Tidak. Kita harus beras pada itu. Hukum Taurat itu. Jadi kita lihat kalau di dalam hukum Taurat itu ada 10 untuk bisa melihat kita deteksi bahwa itu dosa atau tidak berdasarkan 10 hukum ini. 10 hukum ini. Di sini dikatakan yang pertama itu dipaparkan di dalam Keluaran kalau tidak salah. Ya. Jadi dikatakan di Keluaran 20 itu. Pertama jangan menyembah Allah, ya, menyembah Allah lain. Yang kedua itu jangan membuat patung yang menyerupai. Yang ketiga jangan menyebut nama Tuhan selalu dengan sembarangan. Yang keempat ingat dan kuduskan hari Sabat. Dan yang kelima itu hormati ayah dan ibumu. Yang keenam jangan membunuh. Yang ketujuh jangan berzina. Yang kedelapan jangan mencuri. Yang kesembilan jangan mengucapkan seksidus. Ya, tentang sesamamu. Dan yang ke-10 jangan mengingini milik sesama. Saudara, penting di sini bahwa ketika kita melihat tentang alat pengenal dosa, itu kalau kita lihat tadi kan hukum Taurat. Berapa ada 10. Tapi seiring berjalan waktu kita bisa temukan di dalam perjanjian baru, kitab PB, itu kita temukan bahwa hanya ada 2. Hukum kasih, ya,
kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Ya, secara vertikal dan horizontal. Jadi ada hukum kasih dan ada perintah Tuhan, ya, yaitu hukum Taurat. Ya. Nah, dari sini penting, saudara. Pentingnya pertama begini, saya belum ketemu bahas tentang dosa, ya, jenis-jenis dosa. Mestinya ketong tuh manusia itu, pada dasarnya saudara harus punya kesadaran yang tinggi akan dosa. Saya belum ketemu membahas tentang jenis-jenis dosa lebih dalam. Jadi kesadaran akan dosa itu sangat penting. Karena apa, saudara? Kalau di dalam hal kata membahas tentang dosa ini, itu bukan bicara tentang saudara adalah orang berdosa. Tapi bagaimana poin pentingnya adalah saudara itu sadar diri bahwa saudara itu dipenuhi dengan dosa. Atau dipenuhi oleh dosa. Jadi bukan hanya saudara tentang saudara orang berdosa. Tapi kehidupan saudara itu adalah penuh dengan dosa. Ya, ini saya tekankan di sini, saudara. Ya. Jadi, nah, saudara, kenapa saya katakan kesadaran akan dosa itu sangat penting? Karena orang yang merasa diri baik itu adalah orang yang paling jauh dari keselamatan, saudara. Ya, orang yang merasa dirinya itu baik itu adalah orang yang tidak bisa diselamatkan. Jadi penting, saudara bandingkan di dalam Roma pasal 10 ayat 1 sampai 3, saya akan baca. Ya, Roma pasal 10 ayat 1 sampai 3 dikatakan, saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Sebab aku telah memberikan kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Ayat 3, sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak punya kebenaran Allah. Jadi ini orang loh, ini melakukan sesuatu, tapi merasa sendiri itu benar, saudara, ya, dan tidak tanya pada kebenaran Allah, saudara, ya. Karena berdiri atas kebenarannya sendiri. Bahkan saudara bisa lihat di dalam Lukas pasal 16 ayat 15 itu dikatakan begini. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu membenarkan diri di anak orang, tetapi Allah mengetahui hatimu, sebab yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Ya. Dan saudara, bahkan kalau kita lihat di dalam Lukas pasal 18 ayat 9 sampai 14, itu di situ dikatakan, saudara, kalau saudara temu di ayat 9 itu pasal 18 ayat 9 itu dikatakan, dan ketika beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, itu lanjutkan ayat. Yesus mengatakan perumpamaan ini ayat 10. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa, dan seorang adalah Farisi dan yang lain adalah pemungut cukai. Ini saudara, ini cerita yang sangat familiar yang saudara ketahui sendiri. Ya, saudara lihat orang Farisi itu berdiri dengan apa dan berdoa kepada Tuhan, dia bilang apa? Nah, lihat sini saudara, ini dikatakan, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang ini, semua orang lain. Nah, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak seperti semua orang lain. Bukan penampung, bukan orang lalim, bukan pesina, dan juga seperti pemungut cukai ini. Ini seolah-olah yang pemungut cukai ada di samping dia. Dan dia mengatakan demikian. Terus, ayat 12. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Ini dikatakan. Ini orang Farisi mengatakan. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Ayat 13. Tetapi pemungut cukai itu. Ini perumpamaan. Jelaskan. Pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh dan ia tidak menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, ya Bapa, kasihanilah aku orang berdosa ini. Yesus mengajukan pertanyaan kepada orang-orang waktu itu. Ya, Yesus memberikan pertanyaan adalah begini. Dan orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang-orang yang dibenarkan Allah, dan orang-orang lain itu tidak. Tidak, barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan merendahkan sendiri, ia akan ditinggi. Jadi penting sekarang kesadaran itu penting.
Jadi saudara kalau kita lihat, perhatikan. Ini yang ambil tanda kutip, saya berikan kepada saudara. Ini menurut Thomas Harlin, saudara. Dia mengatakan begini. Dosa yang paling mematikan adalah kesukaan terhadap tidak adanya dosa. Jadi Thomas ini mengatakan bahwa dosa paling mematikan itu adalah kesukaan tidak adanya dosa. Jadi kan saudara sadar adanya dosa. Ini Thomas mengatakan demikian. Martin Luther sendiri mengatakan begini, saudara. Pengenalan akan dosa adalah permulaan dari keselamatan. Jadi ketika saudara menyadari akan dosa atau mengetahui tentang dosa, adalah bagian dari permulaan kan keselamatan. Ya, Charles Haddon Spurgeon bilang begini. Tidak ada apapun yang lebih mematikan daripada perasaan bahwa diri sendiri itu benar. Itu yang lebih memberikan pengharapan dari perasaan berdosa. Saudara bayangkan ini. Charles Haddon Spurgeon bilang, tidak ada apapun yang lebih mematikan dari perasaan bahwa diri sendiri itu benar. Itu adalah sesuatu yang sangat mematikan menurut Charles Spurgeon. Ini seseorang mengatakan begini. Dia mengatakan bahwa ada lebih banyak, ya, ada lebih banyak harapan untuk orang berdosa yang sedangkan dosanya sendiri daripada harapan yang ada bagi seorang kudus yang menipu dirinya sendiri. Jadi maksudnya dari anak anonim atau seseorang ini, dia mengatakan begini, kalau lu sadar ya bahwa lu berdosa, itu masih bisa dapat banyak harapan. Tapi sayangnya kalau lu misalnya lu rasa lu sendiri itu adalah orang kudus. Jadi saudara perayaan ini ada di dunia ini ada yang pikir itu kudus, saudara. Orang kudus. Bahkan ketemu butuh doa-doa dari dong, saudara. Itu dipikir dia harus baca ini. Di sana ini menarik ya dari ini. Dan itu saudara, kita jelas mengatakan bahwa tidak ada orang yang baik di ini dunia, saudara. Roma pasal 3 ayat 12 mengatakan begini. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik seorang pun tidak. Ya. Tetapi celakanya, saudara, ada banyak orang yang merasa diri itu baik. Dan ini adalah orang kudus yang menipu dirinya. Ya, itu contohnya seperti apa? Seperti ahli-ahli Taurat, yang orang-orang Farisi pada zaman Yesus. Itu melakukan itu, saudara. Itu terapkan dalam hidup. Ya, ini penting di sini dalam kita belajar tentang dosa, manusia dan dosa. Maka manusia itu harus sadar, ya, kesadaran yang tinggi kan dosa itu sendiri. Karena itu sangat penting, saudara. Karena itu kalau dalam pembahasan ini, saudara, saudara seperti ditelanjangi dosa-dosa saudara, maka penting untuk pertama, jangan saudara marah ketika orang membahas firman Tuhan dan itu menyakiti hati saudara. Saudara tidak boleh marah. Ya. Di dalam Yakobus itu, saudara, di dalam Yakobus pasal 1 ayat 19 sampai 22 itu dikatakan begini. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang yang hendak untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk apa? Untuk marah, saudara. Ya, untuk marah. Ayat 20, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor, kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Ayat 22, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu dirimu sendiri. Itulah yang dikatakan oleh Yakobus pasal 1 ayat 19 sampai ayat 22. Jadi saudara perlu ketahui bahwa konteks di dalam Yakobus itu, Yakobus pasal khususnya ayat 19, itu adalah urusan mendengar firman. Jadi ini ayat, saudara, memperingatkan katong itu supaya tidak cepat marah pada saat mendengarkan firman. Ya, dulu kalau katong
Kita ingat, karena ada orang ngasih analogi ya, cerita ya, kronologis misalnya. Ada seorang yang baru bertobat. Ketika dia datang ke gereja, ya tiba-tiba pendeta bilang, pendeta berkhotbah dan mengatakan keadaan iblis itu ada di belakang. Orang yang pendosa ini baru datang ke gereja, sehingga dia rasa lebih pindah ke tengah. Ya, jadi waktu dia pindah ke tengah, pendeta itu berkhotbah lagi keadaan iblis ada di tengah-tengah. Dia pindah lagi dari tengah ke depan. Dia pindah ke tengah, dari tengah. Pengkhotbah itu mengatakan lagi bahwa sekarang iblis berada di depan kita. Sehingga dia merasa tersinggung dan akhirnya sindir terus. Ya, nah saudara kadang ingat saudara bahwa di dalam berkhotbah saudara atau dalam mendengar firman Tuhan saudara tidak boleh cepat marah. Tapi nanti kita akan lihat bahwa sebenarnya dalam jenis apa kita boleh marah dan dalam jenis apa kita tidak boleh. Sebab Robert Barnes memberikan komentar begini berdasarkan Yakobus 1 ayat 19 ini. Dia mengatakan begini. Tetapi hal yang khusus terutama di sini adalah bukan bahwa kita harus untuk marah sebagai suatu kebiasaan umum dari pikiran kita yang memang merupakan suatu yang benar, tetapi berkenaan secara khusus dengan penerimaan kebenaran. Ya, Ridwan mengatakan berkomentar lanjutkan di kita harus mengesampingkan semua kemarahan dan harus datang pada penyelidikan kebenaran dengan pikiran yang tenang dan suatu hal yang tenang terganggu suatu keadaan murka terlalu tidak baik tidak menguntungkan bagi penyelidikan ini. Penyelidikan seperti itu menuntut suatu roh yang tenang. Ia yang pikirannya dikatakan atau diprovokasi atau dijadikan marah tidaklah dalam suatu keadaan untuk melihat nilai dari kebenaran untuk menimbang bukti dari kebenaran itu. Jadi saudara bayangkan kalau misalnya itu khotbah datang dan saudara tersinggung, ya saudara terprovokasi, Naes bilang itu sebenarnya itu sangat berbahaya saudara, karena saudara tidak akan bisa mendapatkan intisari ketika saudara tidak akan merasa bahwa saudara ditegur lewat kebenaran firman Tuhan itu karena berbahaya. Ya, ya. John Calvin mengatakan begini di komentar mengenai Yakobus pasal 1 ayat 19. Selama kemarahan memerintah di sana, tidak ada tempat untuk kebenaran Allah. Saudara bayangkan ketika saudara mungkin sering berzina, tiba-tiba ditegur di dalam khotbah itu menegur tentang saudara yang berzina. Ya, atau mungkin saudara itu mulutnya kotor sekali ya. Bukan maki. Dulu misalnya waktu masih jadi preman tuh panggil kawan itu seperti bahasa binatang saja saudara. Sekarang ada keren-keren juga tuh. Anak-anak muda sekarang, generasi sekarang suka bilang anjay. Padahal itu anjing loh. Itu dari kata dasar anjing. Tapi anjay, kayak asik ya. Ya. Tapi saudara bayangkan ketika saudara mengatakan itu, terus firman menegur saudara. Agar saudara punya mulut itu jangan mengucapkan caci maki dan lain sebagainya. Karena saudara suka maki-maki. Ya, mungkin. Saudara bayangkan, Calvin mengatakan bahwa selama kemarahan memerintah di sana, tidak ada tempat untuk kebenaran Allah. Ya. Jadi pada waktu mendengar firman Tuhan, saudara, seseorang bisa marah dan banyak dipung alasan, macam-macam alasan pengarap pertama. Itu dia pergi ke gereja, dipung lagi galau, begitu. Ya toh. Ibarat ini pembawaan dari rumah. Lagi bakal lain atau sone enak di rumah, ya kan? Akhirnya ini bisa terjadi di dalam hidup karena apa? Mungkin karena di rumah bertengkar dengan lupu adiko, dengan lupu kakak, dengan istri atau dengan suami, atau mungkin karena di jalan pas mau pergi gereja orang potong kaget-kaget, ya langsung marah, ya. Tobe mau biasa nih kadang ketemu potong jalan, kadang ketemu kita nih kadang melambung dari kiri, ya itu sebenarnya salah juga, bodoh juga ya. Dan kita suka melambung bemo, saudara. Jadi kalau begini dulu, kadang bareng ini sutawi yang salah, kadang ketemu turun ketemu ini itu bodoh juga bagi kita. Dan itu sangat tidak apa itu tidak bagus perilaku.
Saya sangat sadar bahwa itu sangat kesalahan. Bisa saya melakukan itu. Ya. Dan ini, saudara bayangkan ini, dan itu ketika kita sampai di ibadah, kita punya ibadah itu bisa terganggu. Mereka tahu begitu. Karena ada hati yang tidak siap untuk mengikuti ibadah. Cepat. Nggak bisa marah. Yang kedua, itu waktu menegur saudara. Ya, di dalam kehidupan saudara. Itu khotbah menegur saudara. Nah, misalnya saudara, saudara ini salah satu ASN atau aparat pemerintah. Ternyata korupsinya juga bukan main-main. Saudara lihat sekarang tuh orang korupsi itu, kalau dulu ketemunya ini miliar, ratusan juta, sekarang sampai triliun, sampai 300-an triliun. Terus dihukum hanya 6 bulan. Ya, ya, saudara bayangkan tiba-tiba saudara orang Kristen baru saudara di gereja, orang bahas tentang korupsi, tentang integritas, ya, terus saudara tersinggung, itu bisa saudara, itu bisa. Jadi khotbah itu menegur kehidupan saudara, itu saudara, nah, bisa saja saudara ya, saudara bisa marah karena itu khotbah itu menegur kehidupan saudara, ya. Contoh saudara, kalau saudara lihat, mungkin saudara korupsi, saudara mencuri, ada apa, kleptomania, itu kan sebuah penyakit, ya, suka mencuri. Bayangkan kalau orang klepto itu datang gereja, terus disinggung, begitu, saudara bisa marah juga itu, saudara. Ya, bisa terjadi di dalam psikologis diri saudara. Ya. Nah, terus mungkin saudara sering berzina, sering mengganggu. ah, Sering mengganggu orang lain dan lain sebagainya. Nah, saudara, kalau kita lihat, maka kalau saudara belajar untuk mau dengan senang hati mendengar teguran firman Tuhan, dan uh, firman Tuhan yang menyatakan dosa-dosa saudara, maka saudara perlu memperhatikan ada beberapa firman Tuhan yang saya akan bacakan untuk saudara. Ini saudara lihat, itu beberapa ayat dari firman Tuhan. Ya. Ini saudara seharusnya belajar untuk mau mendengar dengan senang hati teguran firman Tuhan. Karena firman Tuhan sendiri mengatakan dalam Amsal 10 ayat 17 bilang begini. Siapa mengindahkan didikan menuju jalan kehidupan. Tetapi siapa mengabaikan teguran sesat. Amsal 12 ayat 1. Siapa mencintai didikan mencintai pengetahuan. Tetapi siapa mencintai teguran adalah tubuh. Amsal 15 ayat 5. Orang-orang menolak didikan ayahnya. Tetapi siapa mengindahkan teguran adalah bijak. Amsal 15 ayat 10. Didik yang keras adalah bagi orang yang meninggalkan jalan yang benar. Dan siapa benci kepada teguran kan mati. Amsal 15 ayat 32. Siapa yang mengabaikan didikan membuang dirinya sendiri. Siapa mendengar teguran memperoleh berkat. Ya. Dan juga saudara harus ingat bahwa kalau pengkhotbah itu, saudara, memberikan suatu teguran yang didasarkan ke firman Tuhan, ya sebetulnya itu teguran itu, saudara, itu datang dari Tuhan. Itu saudara ingat. Ya. Jadi mungkin kalau ada orang berkhotbah karena saudara sering berzina, saudara sering korupsi, saudara sering mencuri, dan lain sebagainya. Dan itu menegur, tidak ada yang kasih tahu dia untuk katakan itu, saudara. Ya. Jadi itu sebenarnya itu cara Tuhan menegur saudara dengan demikian. Ya. Dan saudara, bukan dari pengkhotbah itu sendiri saja, saudara. Jadi kalau saudara marah kepada Tuhan dan bukan kepada pengkhotbah itu sendiri. Jadi kalau misalnya itu khotbah menegur saudara, ya, saudara jangan marah di pengkhotbah. Kadang ini ketemu begitu. Ya, pendeta kadang ketemu berbohong, habis di besok kadang pendeta untuk kadang pakai. Ya, kadang diskusi kadang di sidang, kadang bawa sampai di khotbah. Kita bingung, ya. Dan substansi itu berbeda. Coba beta ditegur dia secara kadang itu hal yang di sidang kadang dibawa sampai sana. Beta pikir itu juga bagian. Saya ditegur. Kemarin saya sangat bersyukur saya juga ditegur dalam sebuah. Tapi saudara, yang berikut ada hal yang menarik.
Selain saudara ada macam-macam. Tadi kalau kita lihat tadi, kalau yang pertama itu waktu saudara pergi ke gereja, saudara bisa saja ah, marah karena alasan saudara punya hati yang tidak siap. Yang berikut khotbah itu menegur saudara. Tapi saudara perlu di sini yang ketiga itu khotbah itu menyerang kepercayaan atau saudara itu di sini ini khususnya kalau belajar langsung itu tentang ini kan semua rata-rata itu tentang rekrut itu ini ya begini sehingga tidak ada bukan berarti kita tidak membuka ruang untuk teman-teman dari denominasi lain tidak. Tapi saudara bayangkan, jikalau misalnya saudara adalah uh, mungkin saudara anak ini, saudara memiliki dasar aliran teologis Calvinis, saudara pergi ke suatu tempat yang alirannya berbeda dengan saudara. Contoh lah, mungkin saudara pergi ke denominasi yang alirannya Armenia. Dia berbicara tentang iman perbuatan selamat. Sedangkan Calvinis bicara tentang iman selamat. Nah, saudara bayangkan itu, saudara pada waktu saudara mendengar tentang atau orang saudara adalah orang yang menganut Armenian datang di konsep di GMI yang ajaran Calvinis adalah hanya iman menyelamatkan. Ya otomatis ketika saudara hadir di situ, itu saudara bisa tersinggung dengan tidak menerima khotbah-khotbah demikian. Nanti biasanya orang-orang Armenian itu dari paling tinggi, paling kuat itu mereka biasa menganut dari teks daripada Yakobus itu kalau tidak salah ya saudara yang tentang iman perbuatan selamat. Padahal sebenarnya saudara itu kita harus melihat bicara tentang cara hidup orang Kristen dan kalau ditambahkan dengan di Efesus pasal 2 itu bicara tentang cara selamat bukan cara hidup. Sedangkan Anda diselamatkan bukan karena perbuatan baik, bukan karena kemampuan Anda, tapi karena iman. Sedangkan di Yakobus itu bicara tentang cara orang Kristen itu hidup. Sehingga Anda jangan membuat kontradiksi di situ. Banyak orang kadang membaca demikian. Sehingga akhirnya seolah-olah kita ini menolak perbuatan baik. Padahal perbuatan baik. Ya. Karena berdasarkan iman. Karena kami berbuat baik bukan untuk selamat, tapi karena selamat. Kalau mereka tidak, beriman saja tidak cukup. Harus dengan baik. Sehingga kalau misalnya ada khotbah khotbah di dalam khotbah itu menyerang doktrin atau aliran saudara. Ya, pada waktu saudara mendengar itu bertentangan berbeda dengan apa yang selama ini saudara percaya, maka saudara harus ingat jangan cepat-cepat marah atau menolak itu ajaran. Tapi saudara dengar Bapak ada argumentasi, terus lihat dasar-dasar kitab suci yang terus bandingkan dengan pemahaman saudara sendiri. Sudah benar kalau tidak? Itu saudara itu sama dengan saudara mengambil metode yang diterapkan di dalam kitab Rasul tentang jemaat di Berea. Ketika Paulus dan Silas kalau tidak salah itu memberikan pengajaran tentang Injil, mereka lihat, mereka mencari tahu isi dalam kitab suci. Jadi itu metode yang harus digunakan saudara orang Kristen. Jadi ketika itu berseberangan dengan hukum saudara, maka saudara harus memfilter dengan baik. Jangan cepat-cepat dulu marah. Tapi mari lihat argumentasi. Yang berikut itu saudara, saudara bisa merasa bahwa pembebasan itu cuma bisa berkhotbah, tetapi dia sendiri tidak melakukan khotbahnya. Nah dalam kasus seperti ini nih saudara ingat ada 3 hal penting yang perlu saudara pikirkan. Ya 3 hal penting. Ya. Yang pertama, itu seorang itu berkhotbah harus berkhotbah bukan hanya hal-hal yang bisa dia lakukan, tetapi juga untuk hal-hal yang belum bisa dia lakukan. Jadi kalau itu pengkhotbah itu berkhotbah kepada saudara, ya mungkin pada saat ini dia belum bisa melakukan hal itu. Itu bukan berarti itu dia punya kata-kata tuh gugur dengan sendirinya, saudara. Saudara ingat waktu ketika Yesus memberikan ajaran kepada murid-murid. Kewenangan umum manusia yang kalau tadi kan di sini saya katakan bahwa apa yang dia lakukan itu merugikan atau menyakiti orang lain.
Nah, yang berikut itu pandangan umum manusia. Nah, pandangan umum manusia itu apa, saudara? Yang jelas karena itu punya asumsi dasar bahwa manusia itu ketong semua manusia yang ada di dunia ini sudah berdosa, ya. Sehingga sering terjadi bahwa suatu dosa dianggap benar oleh masyarakat, ya. Dan sesuatu yang benar itu justru dicela atau dicekal. Ya, kayak contoh ya. Uh, ini saya taruh di sini ya. Kalau di dalam ini contoh saja, saudara. Ya, kalau dalam kalangan orang gila, yang waras itu orang waras itu dianggap gila, ya toh. Tapi di dalam katong yang orang bilang, ini yang gila. Kalau orang gila pasti dianggap katong yang gila. Tapi dalam gereja yang sudah meninggalkan Alkitab, ya, atau meninggalkan ajaran Firman, saudara, ya, itu orang Kristen yang Injili, orang Kristen yang orang bilang eksklusif, ya, itu dianggap sebagai orang Kristen yang ekstrim, fanatik. Itu semua bisa temukan di kampus-kampus. Dulu itu selama kuliah nih, saudara, kebanyakan ketemu kampus itu kadang bicara tentang pluralisme agama. Ya, bahkan ada dosen satu itu paling mengagumkan bukunya John Knitner, ya, satu satu bumi banyak agama, ya, ya. Dan supaya dengan cara apa? Supaya tidak menyakiti orang lain, ya, janganlah ketemu bersifat eksklusif begitu. Dong biasa mengatakan demikian. Karena pandangannya mengatakan bahwa manusia semua ini sudah berdosa. Jadi lu jangan asal sendiri paling benar lah. Begitu. Dong anggapan begitu. Nah, ini sebenarnya ini pandangan yang salah, saudara. Ya. Ini standar yang salah, saudara. Ya, standar umum yang salah. Jadi jangan melakukan sesuatu hanya karena semua orang menyetujui apa yang saudara lakukan. Kita contoh ya. Kita bikin contoh ini sedikit contoh. Ini Kak Nona, ada bawa handphone di situ. Kita bisa minta kakak nomor handphone. 4 angka depan saya. Kita, ya, kakak nomor handphone 4 angka depan berapa? Ya, 081 3. Ini bapak di sebelah, kita bisa minta 0813 kakak. Ya, 0813. Nama, nomor telepon 0852. 0852 0813. 0813. Nah, sekarang kita lihat di sini. Kalau kita memaparkan kebenaran, saudara, kita tanya saudara, ini menjelaskan tentang apa ini? Ini apa? Kalau A sampai 0, A sampai O. Kalau beta begini, ini maka kata merujuk pada angka. Ya kan? Ini angka kan? Kalau ketemu A, B, C, E, F, G, H, I sampai di 0, ke O kan? Maka sebenarnya kalau kosong, ini tidak ada angka di sini, saudara. Ini menyatakan apa? Kondisi, keadaan. Jadi kalau sebenarnya ketemu ada penyelewengan. Itu saya pikir, itu sama Kak Ivan katakan ya. Logika falas, itu sebenarnya ketemu lakukan kesalahan. Tapi sebenarnya kalau belajar logika yang penting konsisten ya dalam hukum. Ya itu sebenarnya ketemu siapa? Soalnya bisa pakai kosong. Pakai 0 kan? Atau 0 seperti tadi kakak katakan. Jadi sebenarnya kalau gara-gara mayoritas mengatakan kosong, lebih banyak kosong, maka kosong akhirnya terlihat di umum itu menjadi sebuah kebenaran. Karena kalau ketemu penyebutan angka, dia tidak mulai dari kosong, tapi dari 0. Pakai kata 0. Iya kan? Itu sudah sadari tapi kita lakukan. Jadi jangan membuat satu kesimpulan itu hanya saudara melakukan hanya berdasarkan menyetujui karena mayoritas menyatakan demikian. Tidak, saudara. Ya, biar saja semua orang itu
Salah semua, saudara. Karena apa? Karena kebenaran itu diukur bukan karena demokrasi, saudara. Ya, suara terbanyak itu belum tentu itu merupakan suara yang benar. Ya, dari zaman Yesus saja dia disalibkan gara-gara minornya suaranya. Jadi ketika saudara kalau ketemu membahas tentang pandangan yang umum, sebenarnya mari ketemu filter baik-baik. Itu benar atau tidak? Jadi sampai hanya gara-gara mayoritas di situ. Atau ibarat kayak korboto suidong. Satu orang bilang boto suidong. Saya jadi kalau dia ngomong apa, semua juga ikut sesudah. Ya. Tapi kalau sebagai orang Kristen sejati harus mengikuti apa yang. Ya, jadi yang berikut itu suara hati. Ya, suara hati. Suara hati itu kadang dikatakan bahwa karena lu suara hati mengatakan lu bilang itu sudah. Ya, itu sebenarnya itu salah, saudara ya. Tidak bisa. Jadi memang kadang-kadang suara hati ini bisa dijadikan standar, tapi seringkali tidak bisa. Kenapa? Karena perlu diingat bahwa manusia itu berdosa dan dia pun suara hati pun itu ikut dikotori. Itu di dalam Titus pasal 1 ayat 15 dikatakan karena itu dikatakan bagi orang suci semua suci, tetapi bagi orang najis dan orang tidak beriman satu pun tidak ada yang suci karena baik maupun hati suara hati mereka najis. Karena itu suara hati nurani tidak bisa lagi menjadi standar yang benar. Kita heran nih dulu saudara, ada seorang pendeta, salah satu aktivis, itu ngomong terang-terangan di YouTube dan mengatakan bahwa suara hati itu adalah Alkitab yang sejati. Ya, itu lucu sekali ya. Itu kalau tidak salah di pertemuan Gemit itu, tidak salah. Ya, suara hati menentukan kita ya dasar yaitu ya karena yang berikut itu suara hati itu sangat dipengaruhi oleh anestesia dan lain sebagainya dan nanti saudara nanti materi ini saya akan tapi saya langsung ada hal-hal yang penting saudara ya ini mengenai tentang terjadinya dosa. Kalau tadi saya sudah katakan mulai dari definisi dosa, asal usul dosa, akibat dan dampak daripada dosa. Dan ketemu sudah masuk pada jenis-jenis dosa. Yang dimana tadi saya sudah antarkan bahwa tentang bagaimana ketika saudara mendengar tentang dosa dan dosa saudara adalah orang yang dipenuhi dengan dosa. Maka ketika bicara tentang hal-hal yang menyerang diri saudara, bicara tentang hal-hal yang disampaikan oleh pengkhotbah dan lain sebagainya, yang itu mungkin menyerang, maka saudara sudah boleh marah dan itu saudara harus sadar diri akan saudara adalah orang yang penuh dengan dosa. Nah, itu kesadaran akan dosa itu penting dalam memahami saudara melihat tentang jenis dosa. Dan saudara saya melihat bahwa dalam itu dalam hal ini saudara ya terjadinya dosa itu saudara. Kalau kita lihat dosa itu dilakukan melalui perbuatan, perkataan maupun hati dan pikiran kita saudara. Ya. Nah, saudara kalau beberapa waktu yang lalu rasa banyak sekali menyinggung tentang ini saudara ya bagaimana terjadinya dosa ya dan dosa itu bisa dilakukan secara aktif. Nah, itu saya pikir di materi dari Pak Ister itu sudah karena tentang mulai menyinggung tentang seorang anak bisa karena sudah ada dosa bawaan dan lain sebagainya. Nah, tapi menariknya ada beberapa waktu yang lalu ada yang bertanya anak kecil itu mati masuk surga kok sonde. Nah itu yang mungkin karena waktu kita terbatas dengan waktu nanti kita akan membahas itu sedikit saudara. Oke saudara, di sini saya menjelaskan sedikit tentang terjadinya dosa. Ya, dosa itu bisa dilakukan tadi melalui perbuatan ini di konteks firman Tuhan dari dari Keluaran 23 ayat 24 ya Imamat 5 ayat 14 ya Yohanes 3 ayat 19 dan lain sebagainya. Yang berikut melalui perkataan. Yang berikut melalui perbuatan, melalui perkataan, terus melalui hati dan pikiran atau motivasi yang berdosa. Oke, mungkin saya pikir tadi saya katakan bahwa tentang terjadinya dosa meliputi perbuatan, perkataan maupun mati dan pikiran atau motivasi. Karena kalau di katekismus
itu Katekismus Westminster dan Heidelberg itu menyinggung tentang perbuatan baik. Perbuatan baik itu ada tiga, dia punya tiga unsur. Yang pertama itu perbuatan baik karena iman, berlandaskan kepada iman yang sejati, ya. Yang kedua itu sesuai dengan hukum Tuhan atau perintah Tuhan, dan yang ketiga itu karena motivasi yang benar. Jadi motivasi yang ketong melakukan baik itu bukan karena tong yang baik supaya nama Tuhan dipermuliakan. Jadi apa yang kita lakukan itu dilakukan cuma untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, saudara, ini beberapa hal yang penting untuk diketahui. Saya pikir waktu kita terbatas dengan waktu dan materi itu saya sudah nanti ya di share oleh tim, ya. Dan mungkin waktu kita sekitar sisa 15 menit, saudara, ya. Dan di sini saya mengisahkan kita untuk supaya kita bisa berdiskusi, ya. Karena tadi kalau kita lihat mulai dari apa itu dosa, asal usul dosa, akibat daripada dosa, terus jenis-jenis dosa itu kita bisa lihat melalui alat alat pengenal dosa itu tadi, ya. Dan tadi saya sudah melihat paparkan sedikit mengenai bagaimana kita dalam merespon firman Tuhan, kadang kita melakukan dosa-dosa seperti marah ketika mendengar firman Tuhan, ya. Kita marah ketika firman itu menyinggung kita dan lain sebagainya. Nah, itu saya di poin terakhir itu ada bicara tentang hukum Taurat, itu saya tidak membahasnya lagi, saudara. Dan yang terakhir itu penyelesaian dosa. Maka kesimpulan dari ini, ketika ketong semua menyadari diri bahwa ketong adalah manusia yang penuh dengan dosa, maka ketong penting di sini adalah penyelesaian daripada dosa itu. Jadi ketika ketong ketong sudah sadar diri, maka ketong sama kayak Pak Esther katakan bahwa ketong harus menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat untuk menebus ketong punya dosa-dosa itu. Jadi dosa itu, kalau ketong sudah lihat tadi, dosa itu membuat ketong kehilangan relasi dan mati di hadapan Allah dan lain sebagainya, dan ketong membutuhkan Juru Selamat di dalam kehidupan, sehingga ketong bisa luput dari dosa itu. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu. Saya berikan waktu yang sisa ini pada saudara. Nah, ya, untuk masuk. Ya, masuk langsung di sesi tanya jawab saya. Ya, Pak ada berpoin kulit. Kasih kesempatan memberikan materi sebenarnya sangat menarik sekali. Hanya kita dibatasi waktu, ya. Berbicara tentang dosa ini sangat kompleks sekali, baik dari sisi Alkitab maupun dari sisi sosial masyarakat di dalam kehidupan kita. Yang perlu saya mendapat bicara pertama, tadi disampaikan bahwa Adam dan Hawa diciptakan ditempatkan di Taman Eden. Itu Tuhan sudah memberi, Tuhan sudah di manusia itu sebenarnya kita terikat dengan Tuhan sudah buat. Yang menjadi pertanyaan, apakah yang mendorong Adam dan Hawa itu berbuat dosa yang dipenuhi hal yang kedua, dosa itu apakah cuma dilandasi dengan perbuatan kalian atau itu sangat kompleks untuk yang namanya dosa itu, atau ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi orang itu berbuat dosa. Yang ketiga, bagaimana kita bisa melihat seorang anak kecil, balita itu
apakah dia berdosa atau tidak? Kalau kita tidak dia mengandung satu katakan orang tuanya, orang tuanya misalnya video foto, orang tuanya meninggalkan pertama kali, anaknya masih balita, lihat apakah dia itu sudah berdosa? Kalaupun itu tidak, kira-kira sampai untuk manusia berapa manusia itu dikatakan dia berbuat dosa. Yang keempat, transgender. Seseorang dilahirkan dengan kelainan ya, dia kelainan bawaan. Dia dilahirkan fisiknya laki-laki, bawaannya ya. Terus dia berubah kelaminnya dengan prinsip secara fisiologis dari kata itu sebenarnya masih banyak. Terima kasih. Baik, pertanyaan kedua, saya langsung. Itu dari Kejadian 1 ayat 27 dikatakan bahwa kita adalah segambar serupa dengan Allah. Tetapi di Kejadian 5 ayat 3 itu dikatakan tentang Adam, dikatakan bahwa anak Israel itu segambar dan serupa dengan Adam, tidak segambar dengan Allah. Itu apakah bisa dijelaskan kepada kita? Dan yang kedua adalah dari pertama Yohanes 5 ayat 16 tentang dosa yang mendatangkan maut dan ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Jadi saya minta dijelaskan itu bagaimana. 1 Yohanes 5 ayat 16 tentang dosa, ada dosa yang mendatangkan maut dan ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Itu saja. Baik, terima kasih untuk materi yang telah disampaikan kepada kami, Karanda. Baik, tadi sudah dijelaskan di dalam materi pertama atau pengantar tadi bahwa ada 3 hal atau 3 unsur mengapa Tuhan memberikan larangan kepada manusia. Di materi pengantar tadi, yang pertama, manusia adalah makhluk yang bermoral atau makhluk mulia. Yang kedua, merupakan tes kesetiaan. Tanpa tes ini, tidak ada kemungkinan untuk manusia berdosa atau melawan Allah. Yang ketiga, adalah larangan itu menjadi tanda atau posisi manusia ada di bawah Allah. Baik, saya tertarik dengan poin yang kedua yang mengatakan bahwa merupakan tes kesetiaan dan tanpa tes ini tidak ada kemungkinan manusia berdosa atau melawan Allah. Yang menjadi pertanyaannya, ketika poin ini kita bawa dalam kehidupan kita sekarang, Bapak tolong bantu berikan contoh larangan tes kesetiaan itu, lebih khusus dalam lingkungan pelayanan. Sederhananya begini,
Dengan contoh tes yang Bapak berikan, kita bisa tahu bahwa itu adalah perbuatan dosa dalam pelayanan. Terkadang kita berbuat dosa dalam pelayanan, tapi kita tidak sadar tentang dosa itu. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya bertanya pemahaman di dalam Erik Talam, ya, Erik Bapak. Di dalam pengakuan iman tersebut dikatakan bahwa persekutuan orang kudus itu rasanya bertentangan dengan di dalam firman mengatakan bahwa manusia sejak dilahirkan sudah berdosa. Dia ada dosa bawaan dan dosa di sendiri. Mungkin ini penjelasan lanjutan bertanya. Terima kasih. Waktu Berarti dulu ya. Ya. Saya pikir tadi ini Bapak Erik punya nih paling pendek, jadi langsung jawab Bapak Erik pun duluan. Minta maaf yang Bapak Erik. Kita kembali jawab. Kalau Bapak Erik punya kalau bicara tentang persekutuan orang kudus, maka itu bicara tentang kesatuan di dalam tubuh Kristus. Ya. Makanya dikatakan persekutuan orang kudus. Jadi kita itu disebut kudus ketika di dalam Kristus. Ya kurang lebih begitu. Ya, makanya dikatakan orang yang gereja yang am dan kudus. Artinya di kudus, orang yang suka percaya di dalam Kristus otomatis kan kudus. Itu disucikan. Jadi ketika dia dalam Allah, orang-orang yang kudus, itu Kristus yang dilihat, bukan orang kudus. Di situ mengacu pada orang-orang di dalam Kristus yang mengalami kelahiran dalam Kristus. Begitu kurang lebih seperti itu. Itu yang Bapak. Nah kalau tadi Bapak bertanya mengenai Bapak Errol bertanya tentang apakah yang mendorong Hawa berbuat dosa. Ya kurang lebih begitu Bapak ya. Apa yang mendorong Hawa berbuat dosa? Itu pertanyaan satu tadi, Bapak. Pertanyaan tadi. Tadi yang mendorong Hawa berbuat dosa. Kalau kita lihat tadi Petrus menjelaskan sedikit kalau di kronologis Bapak. Waktu dia ditempatkan di Taman Eden, kronologisnya dia ditempatkan di Taman Eden. Terus yang mendorong Hawa berbuat dosa, ya di situ jelas di situ dikatakan ada si ular dengan apa? Dengan penawaran. Nah, jadi kalau dari sini kita melihat ada penawarannya adalah di dalam Kejadian pasal 3. Itu iblis memblender teks di pasal 2 yang Allah bilang bahwa ketika lu makan itu buah lu akan mati. Tapi dia mengatakan blender itu teks dengan dia mengatakan kalau lu makan itu buah akan setara dengan Allah. Sehingga dari landasan ini maka bisa kita ambil kesimpulan bahwa dia terdorong karena dia ingin sama seperti Allah dan seperti dia berhasil dibunuh oleh iblis. Jadi yang mendorong dia itu salah satunya Bapak ya. Jadi yang jawab yang berikut itu dosa dilandasi oleh perbuatan dan niat atau ada faktor lain. Karena kalau faktor-faktor itu tadi saya sudah mencoba paparkan Bapak. Tadi kalau kita bilang tentang dosa itu dilandasi oleh perbuatan dan niat atau faktor lain, itu kan tadi saya mau paparkan tentang dosa pikiran, perkataan, perbuatan, dan ada beberapa jenis faktor itu. Dosa itu bisa dilakukan ketong tidak sadari bahwa itu dosa, tapi kita melakukan karena apa? Mayoritas itu menerapkan itu dosa. Itu dosa yang tidak sadar kita lakukan, tapi kita lakukan. Jadi kayak misalnya tadi kosong, contohnya itu tadi kosong. Terus sebenarnya omong nol, potong pakai kata kosong. Karena itu tidak relevan. Itu contoh, itu analogi. Nah, jadi bisa ada faktor lain di dalam diri maupun dari luar. Ya, luar itu seperti itu. Jadi kadang kebanyakan orang memberikan melakukan perbuatan itu tanpa dia sadari. Tapi bukan di perjanjian lama itu Bapak. Kalau misalnya orang berbuat dosa,
dengan tidak sengaja, itu kadang diasingkan di sebuah kota kosong untuk ditempatkan di situ. Tapi kalau lu berbuat dosa yang tidak disengaja, itu lu dapat bisa lebih berat. Tidak sengaja misalnya dibunuh, dia mau minta lu itu salah di pedang malaya karena orang lain kalau mati dia dikusirkan di tempat khusus. Satu mau penjelasan di dalam ini. Yang berikut itu Bapak kalau bertanya tentang apakah anak kecil itu berdosa atau tidak. Sampai umur berapa baru manusia itu berdosa. Kalau kita lihat penjelasan Bapak Isra yang lalu, itu sudah menjelaskan sedikit menyinggung tentang ini. Bahwa kata manusia ini yang sekarang ini berbeda dengan kasus Adam. Kalau Adam itu sebelumnya belum berdosa, terus melakukan dosa dan Hawa itu. Nah kasus katong di sini ini membawa dosa bawaan. Sehingga katong diperanakan di dalam dosa. Maka itu bisa ditulis. Memang orang itu secara kira memang banyak bisa lakukan waktu ini bahwa peristiwa terjadi pada Tuhan ketika itu sehingga wanita itu dia pertanyaannya adalah hal kecil itu masuk surga atau tidak saya tidak tahu ya orang percaya kalau orang percaya anakku selamat atau tidak saya tidak. Ya yang berikut itu gender laki-laki perempuan. Kalau laki awalnya dilahirkan laki-laki, terus dia jadi perempuan, dia operasi jadi perempuan. Maka kalau berdasarkan teks di dalam Kejadian, itu hanya dua gender yang kita temukan di dalam doktrin manusia itu. Dua gender itu laki-laki dan perempuan, tidak ada pun ciptaan setengah laki-laki setengah perempuan. Dan pada dasarnya, walaupun dia itu masuk dalam kategori kelainan genetik, pada dasarnya kalau dia melakukan itu dosa. Karena dia dilahirkan dengan secara laki-laki. Dia adalah laki-laki. Gendernya laki-laki. Dan pada dasarnya sini berjalan waktu dia tidak mengakui gender itu. Dan itu dosa sebenarnya. Saudara, kalau dikatakan bahwa dia terlahir, bagaimana kalau misalnya dia kategorikan? Kalau misalnya dia bilang, tidak bisa saya lahir sudah yang begini. Bagaimana dengan transgender yang terjadi waktu yang Pak Gilbert punya apa tuh? Yang biasa berbagi. Dulu pernah bikin seminar di sini Hotel Kristal kalau tidak salah. Itu seorang transgender juga. Ya. Dulu kok bisa bertobat? Itu perlu kita lihat. Jadi itu kalau transgender kalau dia berubah dari kelamin ya merubah dari laki-laki ke perempuan dia dosa. Karena Allah menciptakan itu jelas itu laki-laki perempuan habis. Kan ada bilang setengah laki-laki setengah perempuan. Jadi harus kita bisa dengan apa mengatakan bahwa itu dosa. Yang berikut itu dari Mama ya, bertanya tentang Kejadian pasal 1 ayat 27, segambaran serupa dengan Allah. Nah kalau di Kejadian itu maka kalau bicara tentang penciptaan, Kejadian itu segambar dengan Allah, itu bicara tentang sifat-sifat daripada yang Allah turunkan. Ke contoh, manusia ini diciptakan berdasarkan dua aspek, jasmani rohani. Maka rohani itu datang dari Allah, ya atau roh Allah hembuskan. Terus jasmani itu dibentuk dari debu tanah, ya kan? Nah, terus roh itu sifatnya kekal. Maka karena Allah itu adalah kekal, maka ada sifat kekal di dalam diri manusia. Allah itu suci. Sehingga katong ini diciptakan sebagai makhluk yang bermoral. Katong suci. Sehingga katong tahu itu suci itu dan tidak tuh yang mana. Itu ada sifat-sifat daripada Allah. Jadi serupa segambar yang dimaksudkan itu. Nah yang tadi Mama tanyakan tentang kenapa kok di ini apa di Kejadian pasal 1 ayat 27 itu dikatakan manusia serupa segambar dengan Allah. Tapi yang berikut di segambar dengan Adam. Karena apa? Di pasal selanjutnya itu dia sudah waktu dia melahirkan anak itu sudah tercemar dosa Mama.
Sehingga sifat-sifat daripada manusia itu, dari manusia itu ya, segambar dengan alam, tidak segambar lagi dengan alam. Kurang lebih beta pahami mungkin seperti itu. Sehingga dia tidak mengambil konteks daripada. Tapi pada dasarnya, ada sifat-sifat ilahi yang diberikan. Misalnya, katong ini sana, katong Allah itu kan pencipta, sehingga katong ini diciptakan dengan daya cipta. Ini mau jadi kan saudara, tiba-tiba katong bisa bikin ini mah. Ini jadi sebenarnya saudara, tapi katong jadi bikin karena katong punya daya cipta yang diberikan oleh Tuhan. Inilah sifat ilahi. Ada sifat-sifat ilahi yang diberikan kepada manusia. Maka dikatakan segambar yang serupa di pasal itu. Nah, itu yang berikut itu mengenai tadi Mama mengatakan tentang 1 Yohanes pasal 5 ayat 16. Dosa yang mendatangkan maut dan dosa yang tidak mendatangkan maut. Sebenarnya kalau kita melihat kalau maut ini bersifat pada kehidupan yang kekal, mati ya, jadi itu sendiri. Jadi kalau misalnya mendatangkan maut, dosa yang mendatangkan maut, yang tidak mendatangkan maut, mungkin yang dimaksudkan di dalam ini 1 Yohanes pasal 5, ya itu bisa tampilkan, bisa lihat ini teksnya. Mungkin yang dimaksudkan itu adalah dosa yang misalnya menolak Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat atau Injil sejati. Ya, karena di dalam pemberitaan daripada rasul-rasul itu semua itu bicara tentang Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bahkan di kejadian tadi kita baca di dalam kejadian pasal 3 tentang kejatuhan manusia itu bicara tentang Injil, proto evangelis. Itu Injil pertama. Jadi Injil itu bukan muncul pas di perjanjian baru saja. Di perjanjian lama waktu kejadian pasal 3 itu sudah terjadi ada janji Tuhan di situ. Yang disebut dengan proto evangelium. Ya, itu proto. Jadi Injil yang pertama itu disebutkan di situ. Jadi kalau misalnya bicara tentang dosa yang mendatangkan di Yohanes itu bicara tentang dosa yang mendatangkan, ya ketika menolak Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menolak itu Injil, maka itu mendatangkan maut. Yang dosa yang tidak mendatangkan maut itu apa? Dia sudah percaya Kristus, ya, tapi seiring menjalani waktu dia masih tetap bisa melakukan dosa. Tapi penyesalan akan dosa itu selalu ada. Nah, kita misalnya betul percaya Yesus sungguh-sungguh, percaya Yesus dan Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati. Tapi kan beta dalam perjalanan beta juga masih melakukan sebuah dosa. Sehingga saya pikir itu tidak mendatangkan maut seperti itu. Tapi dosa yang paling fatal mendatangkan maut itu adalah menolak Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu. Mungkin itu kira-kira seperti itu maksud saya membaca. Tapi kalau nanti ada yang kurang kami akan menjawab itu di dalam via teks di dalam grup. Yang berikut itu Kakak Randa. Ya, ada 3 unsur pertanyaan. Ya, ada 3 unsur yang dirasakan tadi itu asumsi untuk disajikan. Jadi kakak bisa tambah asumsi lain selain 3 yang kita ajukan tadi itu. Ya, dirasakan tadi. Ya. Nah, asumsi itu adalah ini, yang ini nih, kakak. Nah, ini pertanyaan alam mengapa? Nah, tadi kakak minta untuk contoh ketaatan tes, contoh dalam ketemu pelayanan itu seperti apa? Ya, ini sama kita contoh kayak begini, kita dalam pelayanan ya. Kita sendiri, kita sendiri. Kita ini juga presbiter pengajar di dalam pelayanan. Beberapa bulan ini terakhir nih, beta tuh biasa suka terlambat kalau mengajar pulang minggu. Nah, kita nih kalau kakak lihat dari beta punya prinsip itu, kalau beta soalnya boleh mengajar, mestinya beta soalnya boleh terlambat, maka mestinya beta soalnya boleh terlambat kalau pergi mengajar. Dan di pemuda juga kalau misalnya dom bolong datang itu beta pergi. Dan beta selalu lakukan itu karena beta takut terlambat kalau pokoknya pun dalam pelayanan. Beta sangat takut. Tapi masalahnya adalah kalau ketong lihat ini disiplin diri yang ketong bikin dalam ketong punya prinsip hidup, maka itu juga bisa melihat disiplin yang diterapkan di dalam hidup.
Perintah itu diterapkan untuk orang melakukan. Sesuai dengan itu maka ketemu disiplin. Nah sebenarnya kalau di dalam ketemu melakukan pelayanan, ya pelayanan, berdasarkan tadi kakak bilang bagaimana dengan penerapan ketemu, misalnya ini pertanyaan, mengapa Tuhan memberi ini larangan, kenapa, bagaimana kita menerapkan itu tes ketaatan itu di dalam dunia pelayanan itu sepertinya seperti apa lebih contohnya? Ya contohnya itu sudah suruh harusnya pergi, jadwal ke contoh ya. Ataupun jadwal nih mengajar sekolah minggu contoh beta punya. Beta mestinya hari minggu beta mengajar di remaja. Nah, tiba-tiba bergeser. Bila kakak biar beta minggu depan sabar mengajar ya. Ini minggu beta sudah mengajar di situ. Nah ini kan ini susah ini beta melakukan sesuatu yang kan beta kata soal sadar tapi kita lakukan atau soal itu. Nah, suruh pergi memberitakan itu dan akhirnya itu momen itu pergi untuk karena ada kedukaan. Pergi itu orang mati soalnya bangkit. Bisa tuh mengajar habis suruh pergi. Nah begitu. Orang kita lakukan itu. Hanya gara-gara itu karena keluarga dekat, keluarga kerabat yang begitu dekat. Itu kan kadang kita bisa meninggalkan sesuatu yang penting untuk itu. Tapi sekarang kemarin kita membedain diri. Mana yang Tuhan mau, yang paling penting saudara bisa melihat itu. Dan saya rasa yakin ketong semua sini bisa tahu mana yang bisa menjadi skala prioritas dan mana yang bukan. Ya. Kalau ketong dalam tugas bernegara, kalau sebagai aparatur negara, kalau ketong soalnya hadir situ mungkin bisa ada yang ganti. Ya, kayak misalnya kepala bidang soalnya hadir pasti dia punya kepala seksi bisa ganti. Tapi pemberitaan Injil, kalau saudara sudah petugas, saudara harus pergi. Padahal kalau ketong belajar dari Pak Nixon pengajaran yang tentang pentingnya doktrin, orang Kristen itu mustahil hidup tanpa doktrin. Begitupun ketika orang Kristen diutus untuk memberitakan tentang doktrin dan itu tahu, tapi lu menolak, berarti itu lu melakukan sesuatu yang tidak taat. Ketaatan kepada Tuhan. Karena itu bagian dari amanat agung. Jadi mungkin dalam pemberitaan ya, katong dalam tugas pelayanan ya, jarang katong salah satunya seperti itu, yang katong melakukan hal-hal yang katong sendiri melanggar punya apa kesepakatan dalam ketempati dan punya peraturan dalam pelayanan. Ya, ya mungkin itu contoh yang dalam bagaimana posisi pelayanan. Jadi ketika lu melanggar itu berarti kita tidak memposisikan itu sebagai prioritas. Selama ini kita menaruh dia sebagai sebuah yang dinomor dua kan bukan prioritas. Jadi kita harus bisa melihat posisikan mana skala prioritas dan mana yang bukan. Terus yang terakhir, oh sudah ya sudah. Oke mungkin cukup sampai situ. Mungkin ada mau bertanya mungkin bisa. Masih ada waktu kok kakak. Oh sudah habis. Aduh minta maaf mama. Nanti kalau mau bertanya silakan nanti di pusat pertanyaan. Pusat pertanyaan jauh emang. Silakan. Ini dari tim yang kita mengikuti tim kalau kamu batasi waktu. Ini lanjut biasanya dari tadi saya pasang. Jadi yang dari sampaikan itu apakah dosa? Saya juga sepakat bahwa dosa. Tapi kalau dia sudah berubah kelamu dan juga kalau mereka juga transgender sudah diciptakan dari dua saja itu, dan mereka sudah berubah, apakah selain supaya jadi demi kita sebagai bisa itu apakah tersesat yang menjadi mereka bertuan dengan sampai tersesat kita sudah dia menjadi mereka sudah berubah waktu mereka keluar dari garis yang sangat merupakan itu yang sudah diciptakan Tuhan laki-laki dan perempuan membiarkan saja dia tidak menjadi orang menjadi mereka Saya langsung menjawab. Begini Mama Esther, katong harus memposisikan
membenci perilakunya dan membenci orangnya. Itu harus kita bisa bedakan. Kalau tadi kita mengatakan itu dosa, karena itu konteks Bapak Errol mempertanyakan tentang apakah ketika dia merubah kelaminnya dia dosa atau tidak. Maka jawabannya adalah dosa. Tapi kalau misalnya tadi Mama mempertanyakan apakah mereka selamat atau tidak, maka konteks itu kalau dia percaya Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia akan selamat. Itu rumus untuk selamat. Tapi kalau misal tadi mau mempertanyakan juga tentang bagaimana katanya. Kalau misalnya katong sudah mengeneralisir orang itu sebagai sesuatu yang dibenci, maka Injil akan sulit untuk masuk. Maka sehingga tadi saya katakan bahwa kita harus bisa membedakan mana katong membenci perilaku dan membenci orangnya. Perpanjang ini teman juga ada yang begitu, mau. Maksudnya kayak boti ya, teman. Ya boti, kalau istilah sekarang kan kerennya boti, bencong. Dia berteman, Mam. Tapi dalam berteman kita selalu menasihati, kita selalu mengingatkan. Dulu teman kita pernah kerja di Kremedia. Ya, ada teman dulu tahun 2009. Itu akrab sekali. Bahkan Mama kalau dalam pesta itu beta dengan teman nama Arya. Itu selalu suruh dia duduk di katong. Ya. Tapi katong selalu nasihat dia, Mama. Teman. Mama itu masih hidup sampai sekarang. Dan katong menjadi kawan akrab. Katong selalu nasihat dan ingat. Ya, jadi maksudnya beta mengatakan demikian, beta tidak membenci orangnya, tapi beta membenci perilakunya. Sehingga dengan tidak membenci orangnya, katong bisa merangkul itu. Sehingga dengan metode pastoral itu katong bisa pakai. Melihat yang terjadi pada transgender yang di bawah bimbingannya Pak Gilbert, itu berhasil kan? Jadi kalau katong melihat tentang konsep dosa itu, Mama, kalau dosa, waktu diterima Kristus, itu orang akan dimeteraikan dengan Roh Kudus. Coba kita buka, ini satu teks. Jadi kita coba buka di ini Efesus pasal 1. Coba Efesus pasal 1 ayat 13. Coba. Efesus pasal 1 ayat 13. Mungkin apa yang sudah tuh bisa langsung baca. Ayo, ayo. Oh iya. Buka. Coba. Ya, saya lihat imam dengan kronologis. Di dalam dia itu di dalam Yesus. Terus di situ dengan kronologis yang kedua, klausa yang kedua tuh kamu telah mendengar apa? Mendengar Injil. Nah, terus. Yaitu Injil keselamatan. Ya, Injil. Kamu juga ketika kamu percaya. Nah, ketika apa? Ketika percaya, Mam. Nah, terus. Dimeteraikan dengan Roh Kudus yang Ya. Jadi ketika percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Dan kalau Roh Kudus di dalam ketemu diri, Mam, dia akan dituntut pada kebenaran. Jadi Mama jangan lihat, jangan heran kalau ketika dia sudah jadi transgender, tapi dia mau kembali pada jalan. Karena Roh Kudus cara bekerja begitu. Roh Kudus menuntun ketong pada kebenaran dan ketong terus diperbaharui waktu ke waktu. Mungkin segambar serupa dengan Kristus. Makanya Mama lihat kalau kadang orang kurang ajar, kadang mulutnya membamaki, dia yang paling dia bamaki bisa 100 kata bamakinya. Ketika dia dengar Injil, dia terima Yesus. Itu dia mamaki, dia mulai kerasa ada penyesalan. Jadi identik kalau orang punya Roh Kudus, ketika dimeteraikan Roh Kudus, dia lakukan dosa, dia rasa menyesal. Dan itu yang terjadi kepada orang-orang yang mau bertobat. Walaupun dia bukti, kalau dia mau bertobat diterima Kristus, sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia akan diperbaharui oleh Roh Kudus. Karena pembaharuan orang pun diri itu bukan ada pada oknum pemberita, tapi Roh Kudus yang bekerja dalam itu orang. Sehingga itu orang tuh bukan semakin hari atau semakin serupa segambar dengan Kristus. Jadi untuk orang bisa berubah itu bukan karena katong. Ini masalahnya adalah kadang nih katong jadi game besar itu karena ketika katong meneguri dosa dia tersinggung. Makanya itu yang tadi kita katakan belum katong ingat pertama bahwa sebelum katong membahas dosa, maka pertama katong ingat itu sudah boleh marah. Mama bayangkan kalau coba Mama baca tentang ini di
ibarat di Roma pasal 1 ayat 25, 26 dan seterusnya itu perempuan meninggalkan suaminya, ya, pergi tidur dengan perempuan. Laki-laki tinggalkan istrinya pergi tidur dengan laki-laki. Itu di Imamat pasal 22 kalau tidak salah. Itu juga itu najis dan kekejian di hadapan Allah. Kalau suka saya sama jenis. Jadi itu adalah dosa. Tapi kalau misalnya dia bisa begitu terus, bisa menerima Yesus, dia tidak akan selamat. Bayangkan mama kalau dia mengatakan, bahwa dia sudah terima Yesus, tapi dia masih lakukan itu pergaulan, dan dia masih melakukan itu hal, dia belum sungguh-sungguh terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena apa? Kalau ada Roh Kudus, identiknya dia selalu dituntun pada kebenaran, dan dia hidup semakin berubah. Ya. Karena tugas Roh Kudus juga menginsafkan dunia dari dosa, menuntun orang pada kebenaran. Iya toh. Dan Roh Kudus itu ketika diam di dalam orang percaya, itu tinggal selama-lamanya. Makanya di dalam doktrin keselamatan yang waktu lalu Pak Israel katakan, keselamatan tidak bisa hilang selama-lamanya. Karena Roh Kudus diam, dia akan berbaharui kata. Dan kata akan mungkin mengenal tentang kebenaran. Ya, jadi bersyukur. Termasuk ketika mama datang di sini dan ketemu belajar, ini contoh Roh Kudus menggerakkan hati mama dan Bapak Erol. Memang kita jadi malu sendiri, kata yang muda nih mestinya bersemangat lebih daripada mama dan bapak. Jadi bersyukur juga teman-teman semua yang ada di sini. Ya, kita sangat terharu karena apa, Bapak Mama? Karena Bapak Mama ini menjadi teladan untuk ketemu kelas komit ini berdiri. Sebenarnya kualifikasi ketemu itu sudah diterapkan Bapak Mama ini. Tapi kita percaya bahwa Roh Kudus mampu merubah Bapak Imam. Nah, itu penting. Karena komit ini Mama ketemu itu bagian dari ketemu gemit nih. Apa? Ketemu sebagai anak orang-orang gemit yang sangat peduli kan ini hal. Bukan hanya mama yang khawatir tentang LGBT, ketemu khawatir, makanya ketemu selalu perang ini. Hanya kadang kawan-kawan yang LGBT ini kadang salah mengerti, karena ketemu tuh tidak membenci mereka, tapi ketemu membenci perilaku mereka. Jadi itu dua hal yang harus dibedakan di dalam untuk melihat argumentasi ketemu penyajian terhadap pengkanter dong punya sikap dan perilaku dong itu. Ya, mungkin itu saja Mama ya. Ya, kalau mungkin ada mau bertanya silakan. Dan itu PR untuk atau orang-orang gamit untuk bisa berikan apa hal-hal untuk kepada orang. Ya, ya. Baik, terima kasih Bapak. Bapak Errol, ketemu sudah dibatasi waktu dan kita sudah di ini jadi puji Tuhan saya kembalikan kepada MC nanti kalau misalnya mau bertanya ketemu nanti bisa diskusi setelah ini. Ya, minta maaf juga sudah telah menyita Bapak waktu dan itu kalau kita sudah ambil begini berarti terus kita justru melakukan kesalahan. Jadi minta maaf kalau sudah menyitu Bapak Mama saudara sekalian sedikit. Seperti itulah. Ini hal yang baik yang kami ingin mau berbagi. Ya saya kembalikan kepada MC. Kiranya Tuhan memberkati. Salam.